Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nafas juga kepada kita, sehingga di saat ini kita dapat hari kembali ke sekolah melanjutkan tugas dan pengabdian kita masing-masing. Kami tentunya bertugas untuk memberikan kepada anak tugas untuk menjadi seorang pembelajar. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Semoga kita salam, semoga kita lupa kepada kita. Namun aku Nabi menyebutkan salam Islam, sosok belum terkenal kepada Islam, sosok Islam yang paling baik akhlaknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat mempelajari seluruh aspek kehidupan beliau, sehingga dapat melayani yang pantas, diwujudkan dan didapatkan sama Muslimin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pada peserta upacara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak belajar di kesempatan berbahagia ini kita akan menyampaikan satu amalan membagikan 3 potensi. Sudah diketahui bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan yang namanya makhluk manusia istimewa terbaik dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Dan Allah akan memberikan potensi perangkat bahagia. Allah akan mudahkan apa? Allah akan mudahkan hati. Allah akan mudahkan hati. 3 modal itu akan menjadi lebih hebat lagi kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ekspor dengan sebaik-baiknya. Anda sebagai pembelajar jangan juga terlalu digunakan sehingga otak Anda juga tidak digunakan. Itu sebagai bahan apa? Katakanlah tambahan saja atau penunjang saja. Manage pikiran Anda. Ketika di sini Anda belajar, betul? Bukan main, bukan. Tapi belajar. Kemudian muslimat, manage waktu ini penting. Kapan Anda belajar, kapan Anda main, kapan Anda waktunya salat. Ini masih banyak yang belum mampu memanage waktu. Ternyata tidurnya jam 11 malam. Kadang ada yang jam 1 malam. Bangunnya jam 6.30. Padahal waktu sudah masuk di sekolah. Ya otomatis kesiangan. Duhur ya asal, subuhnya tidak dilaksanakan. Jelas ini pengaturan waktu yang sangat buruk, manajemen waktu yang sangat buruk. Anda tidurlah secepat mungkin, pukul 9, pukul 10, pukul 4.30 Anda bangun, dirikan sholat. Setelah itu Anda belajar atau bantu orang tua, kemudian berangkat ke sekolah sebagai mungkin. Anda saat ini memiliki kewajiban untuk belajar yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Anda selama ini belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan menjadi generasi yang rebahan. Karena ada banyak di antara teman-teman Anda ketika di kelas, ketika sedang proses pembelajaran, ternyata rebahan. Bahkan di belakang kelas ada yang gelar tikar rebahan. Kalau Anda seperti itu, apa yang Anda akan dapatkan? Kalau Anda ingin tahu Anda seperti apa masa depan, lihatlah hari ini. Kalau Anda menjadi generasi rebahan, ya kedepannya seperti itu. Tapi kalau Anda semangat belajarnya, Anda harus mengembangkan intelektualitas Anda, maka yakin, hakul yakin di kesempatan akan datang Anda menjadi seorang intelektualitas sejati. Anda akan berhasil dalam kehidupan. Karena ingat, Rasulullah mengajarkan kepada kita pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Rabb yang menciptakan. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita harus senantiasa semangat dalam belajar. Kembangkan intelektualitas Anda mumpung berada di sekolah, mumpung masih berada di kelas. Jangan sampai Anda setiap hari-hari di sekolah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang terpenting dari Anda ketika berangkat dari rumah, niat, luruskan niat, bulatkan tekad, sempurna ikhtiar, hadir di sekolah untuk menambah ilmu, untuk talabul ilmu, untuk mengembangkan intelektualitas Anda. Apapun
yang menghambat cita-cita Ananda hilangkan. Ananda jangan pernah terkontaminasi dengan orang-orang yang mengajak Ananda untuk mabal, mengajak Ananda tidak serius belajar, karena nanti ia tidak akan pernah membantu Ananda ketika Ananda kesulitan. Pilihlah teman, teman yang mana? Teman yang mengajak Anda sukses dalam belajar, sukses dalam beribadah, sukses di dalam hal-hal yang baik. Ini yang pertama, kembangkan intelektualitas diri Anda masing-masing sebagai pembelajar yang baik. Cita-cita menjadi generasi yang unggul, jangan bercita-cita menjadi generasi yang boros. Kemudian yang kedua, penting buat Ananda ketika masih berada di lingkungan sekolah, kembangkan leadership Ananda. Leadership itulah jiwa kepemimpinan Ananda. Mulai dari self leadership,